Shalom, saudara-saudari kaum muda yang Tuhan kasihi. Patut kita naikkan syukur kehadirat Allah di akhir pekan ini oleh karena Allah memberikan kita kesempatan untuk kita bisa merendah karya sepanjang satu pekan yang dijalani. Mengingat apa yang telah kita lakukan itu, kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan yang sungguh indah dan sungguh ajaib buat kita. Dan rasa syukur itu kita akan wujudkan melalui bakti yang kita nyatakan di rumah kita masing-masing dan melalui tuntunan firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama-sama di akhir pekan ini. Kini, saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita rendahkan diri, kita tundukkan kepala untuk bersama-sama kita mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Allah yang memiliki kehidupan segenap ciptaan, kami bersyukur kepadamu ketika di akhir pekan ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat merasakan kasih penyertaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami masih dapat merasakan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah kepada kami. Dan biarlah kasih dan keindahan karya Tuhan yang nyata bagi kami dapat kami jawab dan kami respon dengan kami terus melangkah dalam tuntunan dan penyertaan kehendak Tuhan. Terlebih di masa muda ini, ajar kami juga untuk mengisi setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan senantiasa memperhatikan pengajaran-pengajaran yang Tuhan sampaikan. Di akhir pekan ini kembali kami akan mendengarkan pengajaran Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Tuntun kami ya Tuhan selaku anak-anak-Mu, selaku kaum muda gereja-Mu, supaya hidup kami senantiasa diarahkan bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman yang akan kami dengar, biarlah kiranya Tuhan mencurahkan hikmat dan kuasa Roh Kudus kepada kami, sehingga firman yang kami dengar dan akan kami renungkan itu pada akhirnya tidak membuat sia-sia atau tidak dibuat sia-sia. Pada akhirnya firman Tuhan yang akan kami dengar itu tidak menjadi sia-sia, tetapi oleh karena kehendak Tuhan, sebagai anak-anak muda kami dimampukan melakukannya dengan baik. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku kaum muda yang Tuhan kasihi, di akhir pekan ini kita akan mendengarkan kesaksian Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-6. Mazmur 8 ayat yang ke-6, firman Tuhan disampaikan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikian saudara-saudara kaum muda-mudi firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, Shalom. Saudaraku, konon katanya seorang musisi kenamaan demi menghasilkan kualitas musik yang juga dapat memberikan suasana yang berbeda dan kualitas yang baik, seorang musisi bisa dan dapat memiliki alat musik dengan harga yang cukup fantastis. Seorang musikus bisa jadi dia punya alat-alat musik, apakah itu gitar dan lain sebagainya, yang harganya melampaui apa yang dimiliki orang lain. Semua dilakukan supaya sang musisi itu
dapat menghasilkan kualitas karya seni yang dapat dibanggakan, supaya sang musikus itu dapat menghasilkan karya seni yang betul-betul punya kualitas dan patut diapresiasi. Gitar yang kita miliki atau mungkin yang gereja punya, yang gereja gunakan, bisa jadi harganya tidak terlalu jauh di atas kemampuan kita. Tapi seorang musikus bisa punya sebuah gitar, harganya bisa mencapai 10 bahkan mungkin 20 kali lipat harga gitar yang kita punya. Karena tadi, baik gitar yang kita punya mungkin dengan harga 1,5 juta rupiah, dengan gitar yang dimiliki sang musikus yang mungkin bisa 15 atau 20 juta rupiah, sama-sama menghasilkan suara, nada-nada yang sama juga dihasilkan dari gitar yang harganya berbeda tadi. Tapi kualitas sebuah gitar dengan harga yang cukup fantastis bisa jadi melahirkan alunan suara, kelembutan suara yang di atas rata-rata gitar yang dimiliki oleh kita. Sama halnya seperti seorang penghobi goes. Seorang penghobi goes, dia bisa memiliki sepeda, bukan lagi harganya 5 atau 6 juta, tapi mungkin bisa memiliki sepeda dengan harga ratusan juta. Karena sepedanya bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman. Karena ketika digoes dia bisa merasakan ada efek kenyamanan yang berbeda dibandingkan mungkin sepeda yang dimiliki oleh kita yang harganya 1 atau 2 juta rupiah. Ada harga, ada kualitas, ada harga, ada hasil yang juga dilahirkan dan dikontribusikan lebih baik dari apa yang mungkin kita bayangkan sebelumnya. Seorang musikus dengan gitar yang harganya fantastis bisa melahirkan karya indah yang mungkin untuk beberapa era karya itu masih diingat dan dikenal. Seorang penghobi sepeda, oleh karena memiliki harga sepeda yang cukup fantastis, maka dia bisa bersepeda dengan nyaman, dengan tenang, dengan penuh rasa aman. Dan itu bisa jadi cerita untuk orang lain. Nah, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasih, bagaimana dengan kita sebagai orang muda? Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ada pesan yang disampaikan oleh pemazmur bahwa Allah menciptakan kita, Allah menciptakan saudara-saudara kaum muda, gereja Kristen Pasundan, dicipta segambar dan serupa dengan Allah, dicipta hampir sama seperti Allah. Artinya sama seperti seorang musikus punya gitar dengan harga mahal karena kualitasnya baik, bisa menghasilkan karya baik. Sama seperti penghobi sepeda punya sepeda dengan harga yang fantastis, lalu kemudian itu bisa memberikan kualitas bersepeda yang nyaman, yang aman, yang memiliki rasa safety yang luar biasa misalnya. Apakah kita juga telah melahirkan karya yang indah? Ketika kita dicipta oleh Allah, dicipta oleh Tuhan, sebagaimana disampaikan oleh pemazmur, Ia atau Allah telah membuat kita hampir sama dengan Dia. Artinya kita dicipta dengan kualitas yang terbaik. Kita dicipta dengan kualitas di atas normal. Kita dicipta dengan kualitas jauh di atas ciptaan yang lain. Artinya kalau kita dicipta, kita dibentuk Allah dengan kualitas di atas yang lain, di atas ciptaan yang lain, di atas segala karya cipta manusia di tengah-tengah hidup ini.
Pertanyaan yang sama untuk kita adalah, sudahkah kita seperti seorang musikus? Karena punya gitar yang berkualitas luar biasa dengan harga yang mahal, dia melahirkan karya seni yang indah dan patut diacungi jempol. Apakah kita juga sudah melahirkan karya yang indah? Apakah juga sudah ada kualitas yang kita berikan di balik karya cipta Allah yang maha besar dan maha agung itu, melampaui segala bentuk penciptaan yang lain? Apakah kita juga sebagai orang percaya, sebagai anak muda gereja, sudah memanfaatkan dengan baik dan benar dari arti kehadiran kita yang dicipta Allah hampir sama dengan Allah? Bahkan tidak sampai di situ pemazmur menyaksikan, dalam hal ini Daud, ketika kita dicipta hampir sama seperti Allah, maka dikatakan juga, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Artinya, kalau saya boleh gambarkan dalam konteks level atau anak tangga, kita bukan lagi ada di anak tangga paling bawah, tapi kita ada di anak tangga teratas. Semestinya ketika kita ada di anak tangga teratas, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, ada kontribusi yang baik, ada kontribusi yang positif, ada kontribusi yang indah yang bisa kita berikan sebagai respon kita, sebagai sambutan kita atas mahakarya yang Allah telah wujudkan dalam hidup kita. Kalau seorang musikus saja tidak menyia-nyiakan pembelian gitar mahalnya itu, sehingga kemudian upaya-upaya dia lakukan untuk menghasilkan karya yang indah di balik mahalnya harga gitar yang dia beli atau yang dia miliki, begitu pula seharusnya kita ada tanggung jawab kita yang harus dimainkan, yang harus diperankan dalam perjalanan hidup kita, bahwa ketika Allah mencipta kita hampir sama seperti Dia, hampir sama seperti Allah, bahkan dimahkotai dengan kemuliaan, dengan hormat, seharusnya itu membuat kita bukan semakin sombong dan besar kepala, tapi seharusnya itu membuat kita menyadari dan introspeksi bahwa dengan segala kelengkapan yang nyaris sempurna itu, dengan segala kelengkapan yang tidak ada bandingannya itu, kita sebagai orang muda harusnya bisa melahirkan karya nyata yang punya kualitas dan patut diingat, bahkan dikenang oleh banyak orang di tengah-tengah hidup ini. Ambil contoh saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi. Saya memperhatikan ada banyak anak muda di gereja punya kemampuan IT, punya kemampuan mengolah informasi di media sosial, lalu kemudian mengemas itu menjadi sebuah karya. Kenapa itu tidak menjadi bagian yang saudara-saudari kontribusikan untuk mendukung gereja, agar pelayanan gereja, agar kualitas pelayanan gereja menjadi semakin lebih baik? Ada banyak saudara-saudara menurut saya punya kemampuan untuk membuat sebuah video atau membuat sebuah kolaborasi nyanyian yang dipadu padankan satu dengan yang lain dengan apik dan menarik. Mengapa kita hanya berdiam diri, sementara Allah memberikan kita kelengkapan lebih daripada orang lain? Sementara Tuhan mengaruniakan kita kemampuan lebih daripada orang lain, mengapa kita lebih cenderung diam? Tidak mau maju melangkah untuk berkontribusi, membuat sesuatu buat gereja, buat kehidupan yang jauh lebih baik. Allah mengaruniakan kita kemampuan
untuk bisa memanfaatkan dan menggunakan kecanggihan bahkan kemampuan teknologi melebihi orang lain. Pergunakanlah itu untuk menghasilkan sebuah karya yang indah, karya yang bisa diingat dan dikenang banyak orang di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muda Gereja Kristen Pasundan, khususnya kaum muda GKP Jemaat Sadang, kita diingatkan kembali, Allah bukan sekedar mencipta kita hampir sama dan serupa dengan Dia, tapi Allah mencipta dan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang dapat menunjang dan mendukung kualitas kehadiran kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Karena itu harus menjadi sebuah perenungan dan pertanyaan besar buat kita. Sudahkah selaku orang muda kita menghasilkan kualitas kehidupan yang luar biasa dan berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah sebagai orang muda kita terpanggil untuk melahirkan kualitas yang baik, yang dengan kualitas itu bukan kita dibanggakan, bukan kita yang dipuji, tetapi Allah dipuji. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau seorang musikus saja untuk membekali dirinya, dia harus mengumpulkan uang untuk membeli sebuah gitar dengan kualitas yang baik demi menghasilkan karya yang baik. Kita sesungguhnya memperoleh itu dari Allah sendiri, memperoleh kemampuan, memperoleh keterampilan, memperoleh pengetahuan jauh lebih daripada orang lain, oleh karena Allah mengaruniakannya kepada kita. Tidakkah kita ingin mensyukuri semua pemberian Tuhan itu, semua anugerah itu dengan karya yang indah, dengan karya yang punya kualitas, dengan karya yang pada akhirnya pemberian Tuhan itu kita jawab dengan kembali memuliakan Tuhan lewat hasil-hasil terbaik yang kita dapat wujudkan di tengah hidup ini. Saudara-saudariku kaum muda yang Tuhan kasihi, pemazmur mau mengajak kepada kita di akhir pekan ini, kalau gitar sang musikus bisa melahirkan karya yang indah, kehadiran diri kita yang dicipta hampir sama dengan Allah, yang menurut kesaksian kitab Kejadian kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka itu tidak boleh membuat kita berhenti dalam sebuah kekaguman dan kebanggaan bahwa saya dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi itu harus memanggil dan mendorong kita untuk memainkan peran aktif dalam perjalanan hidup ini, yang pada akhirnya peran aktif itu berdampak untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan mengandung sebuah tanggung jawab yang harus kita wujudkan dalam perjalanan hidup ini. Kualitas karya cipta Allah terhadap kita yang luar biasa baik, yang luar biasa indah, bahkan saya katakan sempurna itu, harusnya juga melahirkan karya terbaik dari hidup kita. Jangan tunggu nanti, saudara-saudariku kaum muda, kita berkarya dengan kualitas karya yang terbaik. Lakukanlah dari sejak sekarang. Kita berkarya dengan kualitas yang terbaik karena kita percaya jika kita dapat melakukannya dari sekarang, maka karya kita itu akan selalu menyenangkan Tuhan dari sejak masa muda. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama Tuhan. Firman yang mengingatkan dan mengajarkan kami ketika kami dicipta oleh Tuhan dengan kualitas yang terbaik melebihi ciptaan Tuhan yang lain, maka kami dipanggil untuk tidak berdiam diri. Kami dipanggil untuk tidak hanya menanti dan menanti,
atau hanya duduk manis tanpa berbuat sesuatu. Tapi kami dipanggil untuk menjawab karya cipta Tuhan yang maha indah dan maha akbar itu dengan kami melahirkan kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya dari muda Engkau panggil kami Tuhan untuk terus menghasilkan karya terbaik dan terindah dari tengah-tengah hidup ini. Sehingga dengan demikian sejak muda Tuhan kami puji, Tuhan kami sembah, Tuhan kami muliakan lewat setiap karya yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun kami dan mampukan kami untuk melahirkan kualitas karya kami yang berkenan di hadapan Tuhan, baik lewat pekerjaan kami, lewat keberadaan kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di lingkungan gereja Kristen Pasundan. Sehingga dengan demikian kehadiran kami selaku orang-orang muda menyenangkan Tuhan sejak masa muda. Inilah kami Bapa, utuslah kami menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan kualitas hidup dan kualitas karya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.